Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah Bapak Danu Aristianto SSYMH serta teman-teman semua yang saya banggakan dan semoga selalu berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahid Hasan dengan NEM 21211198 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Baik, di sini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita 2 poin yang sangat penting, yaitu tentang pendekatan kajian fikih siasah dan juga perkembangan kajian fikih siasah. Nah, jadi pendekatan kajian fikih siasah itu gimana sih? Dan perkembangan kajian fikih siasah itu seperti apa? Oke, mari kita bahas satu persatu. Mari kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pendekatan kajian fikih siasah. Pendekatan kajian fikih siasah dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, yaitu pendekatan normatif, di mana pemahaman terhadap kajian politik dan tidak terlepas dari fikih. Yang dimaksud adalah suatu pendekatan yang memahami kajian politik dalam Islam. Nah, sehingga tidak bisa dilepaskan dari keterikatan yang disiplin yang biasanya muncul, yaitu fikih. Namun hal tersebut tidak bisa disangkal bahwa kajian politik dalam sejarah Islam yang menjadikan fikih sebagai suatu alat optiknya, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari suatu kedisiplinan yang dominan, yaitu fikih sebagai optiknya, sehingga tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain atau yang disebut sebagai teologi. Nah, dalam melakukan suatu pembahasan politik itu bersifat normatif, yang artinya mendasarnya itu dalam bingkai fikih dan teologi yang menggambarkan sebuah argumentasi atau pendapat yang dapat disarikan dari teks-teks keagamaan. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris itu tersusun dari 2 pendekatan yang saling terikat. Yang pertama yaitu sosiologis dan yang kedua yaitu cara pandang. Nah, oleh sebab itu dalam kerangka sosiohistoris itu mengkaji politik Islam yang dapat menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek sosial berupa interaksi, struktur, simbol, institusi, dan kesejarahan yang berupa peristiwa yang memperlihatkan unsur-unsur baik di tempat atau waktu, objek, latar belakang, maupun pelaku. Adapun yang terakhir yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis melihat kandungan atau nilai substansi dalam setiap bidang formasi politik. Yang dimaksud melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam ini merupakan filosofisnya, di mana ketika kita melakukan pendekatan filosofisnya maka kita akan mengetahui nilai-nilai formasi politik Islam tersebut. Yang selanjutnya adalah perkembangan kajian fikih siasah. Perkembangan kajian fikih siasah ada 3 periode, yang mana pada periode klasik, masing-masing periode itu memiliki ciri-cirinya masing-masing. Mari kita bahas kepada periode klasik terlebih dahulu. Periode klasik, di mana periode klasik ini merupakan kemapanan dalam dunia Islam, di mana kekuatan Islam sedang kuat dan itu termasuk sebuah kemapanan dalam kekuatannya. Disitulah terbagi menjadi 2, yaitu pada dinasti Bani Umayyah yang terjadi berlangsung pada tahun 661 sampai 750 Masehi, dan yang kedua Bani Abbasiyah
pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada dinasti Bani Umayyah, di mana masa kekuasaan Bani Umayyah ini, kajian fikih siasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Walaupun ada di situ kelompok oposisi seperti Khawarij dan Syiah. Nah, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang kuat. Namun, pemikiran-pemikiran dan gerakan mereka pun cenderung radikal dan ekstrim dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Nah, namun pada masa Daulat Bani Abbasiyah, barulah kajian fikih siasah ini mulai dikembangkan. Namun dengan demikian, maka kuatlah pengaruh negara yang membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama ketika itu, dan cenderung mendukung kekuasaan yang lebih terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Kemudian periode pertengahan. Periode pertengahan ini merupakan awal dari kemunduran dalam dunia Islam, di mana Bani Abbasiyah hancur oleh tentara Mongol yang ketika itu terjadi perang besar. Kemudian muncullah tokoh-tokoh Islam, di antaranya adalah Ibnu Khaldun, yang mana beliau merupakan pemikir Sunni yang membahas siasah. Kemudian ada Ibnu Taimiyah dan juga ada Syah Waliullah Al-Dahlawi. Kemudian yang ketiga ada periode modern. Periode modern ini merupakan semakin lemahnya kekuatan Islam oleh bangsa-bangsa Barat, di mana seluruh negara Islam di bawah imperialisme dan kolonialisme karena di bawah tekanan bangsa-bangsa Barat seperti itu. Adapun yang menjadikan periode modern ini semakin lemah kekuatan Islam oleh bangsa-bangsa Barat dikarenakan menurut pemikir tokoh-tokoh aliran-aliran mereka memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam bidang kajian fikih siasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Adapun fikih siasah dapat disederhanakan menjadi 3 bagian pokok, antara lain pertama mengenai politik perundang-undangan, kedua politik luar negeri, dan yang ketiga politik keuangan dan moneter. Sumber kajian fikih siasah sendiri berasal dari Al-Quran dan Sunnah, yang secara garis besar merupakan sumber fikih siasah yang menjadi primer dan sekunder. Seperti itu, mungkin cukup dari materi yang kita sampaikan pada kali ini. Apabila ada salah kata ataupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.